Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai kuliah perdana topik khusus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang teknologi plasma. Teknologi plasma yang digunakan untuk sterilisasi suhu rendah pada peralatan medis. Jadi dulu S1 saya di UI 2005, S2 double degree NTUC Taiwan sama UI, S3 saya Shizuoka University Jepang sama UI, jadi double degree. Terus kemarin ada program insinyur, saya juga ikut di Teknik UI, jadi makanya saya ada gelar insinyur juga. Nah, riset-riset saya sendiri, S3 saya itu tentang plasma, jadi fungsionalisasi carbon nanotube untuk biochip sensor, tapi di lab saya juga ada yang tentang inaktivasi bakteri dan lain-lain. Jadi untuk teknologi plasma, saya tekuni di S3. Ada juga riset saya di instrumentasi biomedik, tim ventilator Coven 20 bersama Pak Basari sebagai ketuanya, saya anggotanya, kemudian ada juga tentang riset sensor nyeri neonatus elektronik, kemudian ada tentang screening COVID berbasis IoT dan lain-lain. Kemudian riset yang bidang elektronya saya umumnya di power elektronik. Jadi power elektronik ini nanti berhubungan dengan plasma karena plasma butuh high power, high voltage, bisa sampai puluhan atau sampai kilovolt, ribuan volt, itu butuh power elektronik. Dan saya juga riset tentang solar charge controller untuk solar panel. Dan power elektronik yang lain seperti baterai dan lain-lain. Oke, jadi sebelum mulai kuliah, tolong ambil catatan, karena nanti di tengah kuliah itu ada tes. Jadi saya harap kalian bisa mengambil catatannya. Jadi nanti setiap yang ada di slide akan ditanya di tengah kuliah. Oke, lanjut. Apa itu sterilisasi? Ya, sterilisasi itu proses destruksi atau mematikan mikroorganisme. Jadi ini kata kuncinya dia mematikan atau merusak mikroorganisme. Bisa protozoa, fungi, bakteri, mikroplasma, ataupun virus. Nah, proses sterilisasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mencuci tangan dengan hand sanitizer, ataupun mandi, ataupun mencuci botol bayi. Ini sterilisasi yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, secara khusus sterilisasi peralatan medis. Nah, sterilisasi peralatan medis seperti autoclave, dia membutuhkan suhu yang tinggi. Jadi, ini yang paling umum digunakan karena paling simpel dia hanya menggunakan panas. Seperti tadi mencuci botol di dalam air yang mendidih, itu bisa juga disebut sterilisasi yang menggunakan thermal. Kemudian ada juga sterilisasi menggunakan bahan kimia, menggunakan ethylene oxide maupun menggunakan hidrogen peroxide. Jadi ini menggunakan kimia artinya alat medisnya dicelupkan atau disemprotkan bahan kimia. Mungkin kalau yang sekarang seperti hand sanitizer, jadi menggunakan bahan kimia. Cuma kalau peralatan medis, dia menggunakan bahan kimia khusus. Ada juga yang lain itu seperti menggunakan radiasi, atau di sini iradiasi. Bisa menggunakan gamma radiasi, X-ray radiation, atau electron beam. Jadi menggunakan radiasi ini juga bisa. Jadi ini sterilisasi peralatan medis yang umumnya ada. Nah, ada beberapa yang kekurangan dari sterilisasi tersebut. Contohnya, kalau yang sterilisasi thermal yang menggunakan panas tadi, atau biasa alatnya disebut autoclave, dia harus material yang tahan panas. Jadi kalau material yang tidak tahan panas, itu nanti dia akan langsung
ya otomatis meleleh. Contohnya kalau plastik biasa yang anggaplah plastik minuman es itu dimasukkan ke situ berarti dia langsung meleleh atau yang lainnya. Dan ada kasus beberapa bakteri itu tidak berpengaruh, jadi bakterinya tidak mati di sana. Lanjut ke chemical. Chemical ini kekurangannya dia bisa meninggalkan residu beracun. Jadi jika kita tidak membersihkan dengan sangat teliti, ada residu-residu yang tertinggal. Nah, dan bahan kimia tersebut bisa sangat berbahaya. Jadi biasanya untuk menghilangkan residunya menggunakan disemprot atau di vakum supaya cairannya hilang. Cuma untuk yang benda yang berlubang ataupun dia memiliki pori-pori yang bisa masuk dan susah keluar, itu akan butuh treatment yang lain selain chemical. Dan karena dia tadi di vakum, dia butuh waktu yang lama untuk mengeringkannya. Jadi kata kuncinya di chemical ini, dia butuh menghilangkan residunya sehingga butuh waktu yang lama. Nah, satu lagi yang irradiation, ini sangat bagus. Dia tidak meninggalkan residu, material tidak tahan panas pun tidak apa-apa. Cuma kelemahannya, dia butuh investasi yang tinggi atau dia sangat mahal. Nah, jadi ini ada beberapa kekurangan-kekurangan dari alat-alat sterilisasi medis yang ada. Nah, metode sterilisasi lainnya adalah metode sterilisasi menggunakan teknologi plasma. Mungkin di sini ada yang pernah dengar kata-kata plasma?